Guys, did you know the issue? What issues? Just check this video. As energy resource dwindle and demand continues to rise, it's crucial to explore alternative sources like geothermal energy. Indonesia should wait within the ring of fire, boost significant geothermal potential. Exemplified by facilities like the Lahendang geothermal power plant in North Sulawesi. Through this observation, accompanied by expert, we gain a valuable insight into the plant operation and the utilization of geothermal energy. Thermal energy from Lahendang PLTP Unit 5 and 6 harness heat from the earth core, generating steam that is converted into electricity for Lahendang and nearby areas. With 80% water composition, these units produce moderate heat. Security measures include continuous monitoring and third shift of workers, ensuring safety and operation for 24 hours. The plant location might generate away from populated areas, maintain a clean environment. So, recognizing the vast potential of geothermal energy, it's crucial to develop it as a sustainable alternative. However, it's important to note that geothermal energy is region-specific and cannot be exported. With awareness of dwindling energy source and the need for alternative, initiative like PLTP Tongpanso, successful utilization of geothermal heat for electricity generation demonstrates feasibility. We too can follow suit. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan. Mesin pengering teh bertenaga panas bumi adalah salah satu inovasi alat yang dapat membantu seseorang dalam mengeringkan hasil teh agar bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga dapat membantu mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan energi panas bumi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, terbarukan. Energi panas bumi adalah sumber daya energi yang terbarukan karena berasal dari inti bumi dan fluidanya disirkulasikan kembali ke bumi. Yang kedua, ramah lingkungan. Bila dibandingkan dengan energi fosil, energi panas bumi sangat bersih karena menghasilkan minim polusi. Bahkan hasil energi yang dihasilkan PLTP dengan metode binary cycle tidak menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, stabil. Energi panas bumi tidak tergantung pada perubahan cuaca ataupun udara, sehingga energi ini dapat dibilang stabil. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, terbatas pada lokasi tertentu. Salah satu kelemahan utama energi panas bumi adalah ketergantungan pada sumber panas bumi yang terletak di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, biaya investasi yang tinggi. Biaya investasi awal yang tinggi seringkali menjadi hambatan dan pengembangannya. Proses eksplorasi, pembangunan sumber geotermal, dan infrastruktur tambahan yang dibutuhkan dapat memakan biaya yang signifikan. Risiko geologis dan teknis. Perlu penelitian yang mendalam dan pemodelan yang tepat untuk memahami potensi risiko seperti keretakan batuan, kegagalan sumur, dan penurunan suhu reservoir. Komponen-komponen yang terdapat pada mesin pengering teh adalah pipa stainless steel, pipa tembaga, exhaust fan, aluminium foil, multiplex, glass wool, busa, gas asetilin, gas oksigen, perak perekat, dan heat exchanger. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem kerja. Heat exchanger atau downhole. Heat exchanger adalah suatu alat pemindah panas dan merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi direct use dalam pemanfaatan energi panas bumi. Pompa air. Mesin pompa air portable adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk mengalirkan atau mengeluarkan air dari suatu sumber ke tempat yang diinginkan dengan cara yang mudah dipindahkan. Selanjutnya, penampungan air. Tangki air adalah media penampungan air bersih yang bersifat sementara sebelum akhirnya digunakan untuk beragam kebutuhan. Air di dalam tangki dialirkan dan digerakkan melalui pompa air menuju heat exchanger yang posisinya terendam di dalam sumur panas bumi. Air yang awalnya dingin akan berubah menjadi panas, lalu panas dipindahkan dari air panas ke pipa spiral yang berfungsi memindahkan panas. Air yang dialirkan secara terus-menerus dengan pompa melalui heat exchanger akan menjadi panas. Secara konduksi, panas dipindahkan dari air panas ke pipa spiral yang berfungsi sebagai pemindah panas. Agar udara panas di ruangan pemindah panas tersebar merata ke ruangan pengering, digunakan exhaust fan. Panas dipindahkan dari pipa spiral pemindah panas ke ruangan pengering melalui sirip secara konveksi dan menaikkan suhu ruangan pengering sehingga dapat mengeringkan produk pertanian dan olahannya. Jika suhu ruangan pengering menunjukkan kenaikan, masukkan bahan atau produk yang akan dikeringkan.
Di dalam mesin pengering terdapat ruang pengering dan rak pengering. Ruang pengering merupakan rumah alat pengering berbentuk kubik di bagian depan dan di bagian belakang. Terbuat dari bahan multiplex, bagian luar dilapisi dengan lempeng tipis aluminium dan bahan dinding. Alas dan atap ruang pengering dikaitkan hingga berbentuk kubus dengan menggunakan paku baut ke penyangga atau penguat yang memisahkan ruang pengering dengan strip pipa pemindah panas. Selanjutnya, rak pengering yang merupakan tempat untuk meletakkan produk pertanian yang akan dikeringkan. Terdapat 3 tingkat rak plastik untuk melindungi pertanian dari air atau udara lembab. Sedangkan bagian dalam dilapisi dengan busa, glass wool, dan lempeng tipis aluminium. Untuk mengurangi panas yang hilang, busa dan lempeng aluminium dapat digunakan karena berfungsi sebagai pemantulan panas heat reflector.